Hello Sobat Mentas, bukan Mentas nih hari ini, Pantas. Pendampingan terikhlas, kok cuman sendiri? Wah, kita akan ketemu dengan Pak Joko. Ini foundernya siapa? OKOC Ina Makmur. Oke. Tapi sebelum itu kita dengerin yang satu ini dulu. Kok dengerin? Ini Pantas yang keberapa ya? Coba lihat. Halo, Pak Cendi. Selamat pagi. Good morning to you in Atlanta, Georgia. Gercep. Sekali-sekali gercep dong. Win, saya belum coba lagi nih, Mas. Bisa invite atau enggak nih? Mudah-mudahan bisa invite. How's Atlanta? I need to eat my what do you call it? Gelato. Otherwise it's gonna melt. Bakaran dadakan. OKOC Ina Makmur Jember. Keren. Sorry ya, sambil makan gelato sama mau ngopi. Sambil jawab ini. Soalnya kalau enggak, gelatonya lumer. Pak Indra minta masukan dari Lydia. Gimana caranya agar profil kita terus bertumbuh? Kebetulan usaha saya adalah usaha frozen risol mayo. Sudah coba jualan online dan direct ke orang-orang, tapi masih butuh motivasi untuk terus ngejalaninnya. Kalau di Jakarta, yang jagonya jualan frozen itu ada beberapa. Ada beberapa Lydia. OKOC Forever salah satunya. OKOC kalau di Jakarta ya, OKOC Forever, terus ada Andalan, terus ada Skies Indonesia. Harus gabung Lydia dengan mereka. Karena mereka juga baru mulai frozen, jualan frozennya juga pas lagi pandemi. Jadi mereka udah berpengalaman dan jualan frozennya keren banget pertumbuhannya. Ini ada masukan dari Mbak Cendi di Amerika yang juga usahanya kuliner. Kulinernya apa? Kuliner Jepang. Katanya udah coba kerjasama dengan Terpati Mbak. Horda Lumajang hadir. Ini enak banget nih. Gelatonya dari namanya Nora Gelato. Nora Gelato kebetulan dia nikah sama sepupu saya. Jadi gimana tuh saudaranya? Tapi dijalaninnya remote. Bu Noranya ada di Darwin. Sementara usaha gelatonya ada di Jakarta. Tapi jalan. Jadi ternyata timnya yang baik itu bisa menjalankan usaha ya. Bondowoso hadir, Batu hadir. Wih, ini dikerahkan semuanya nih sama Pak Joko Dwitanto. Madiun hadir. Wow. Oke deh, kita langsung aja ya.
tanpa berpanjang-panjang. Oh iya, Lydia gimana? Udah kira-kira udah ini belum? Nangkep nggak? Pertama, kuncinya adalah jualan itu nggak bisa sendirian. Jadi harus masuk ke komunitas. Ya, online bagus, tapi kalau masuk ke komunitas, di dalam komunitas itu juga bisa makin lama makin luas. Satu, komunitas itu tempat kita belajar. Satu, tempat kita memperbanyak teman supaya potensi pembelinya makin lama makin tinggi. Teman, udah itu terus temannya teman, dan seterusnya ya. Jadi kuncinya adalah gimana kita menyampaikan sebanyak-banyaknya informasi mengenai dagangan kita atau frozen risol mayonya. Makin banyak orang yang tahu, terinformasi, terus kita sekaligus promosi juga. Nanti ada komunikasi, ada interaksi, ujung-ujungnya ada apa? Transaksi. Jadi ini banyak ya. Mulai dari informasi, terus ada promosi, ada komunikasi, bahkan ada kolaborasi, ada interaksi, ujungnya transaksi. Kalau transaksinya naik, artinya apa? Omsetnya naik juga. Ya, terus bertumbuh kan, seperti pertanyaannya. Jadi yang transaksi atau omset itu akan bergantung pada langkah-langkah sebelumnya, termasuk penyebaran informasi. Kalau informasi hanya disebarin misalnya sehari ke 5 orang, ya mungkin yang beli separohnya atau bahkan 1/5-nya. Tapi kalau kita sebarin informasi ke 100 orang sehari, ya separohnya ya 10 kali lipat kan. Jadi teorinya sih sederhana itu. Makin banyak orang tahu, makin banyak orang yang kemungkinan beli hari itu. Gitu Mbak Lydia. Thank you pertanyaannya. Ina Makmur Ponorogo hadir, Bu Ratna. Wis. Assalamualaikum Kediri, Pak Agus, mantap. Budi Purnama, Mas Budi, sepakat. Bondowoso hadir, Didi. Oke, langsung aja ya. Pak Joko Ditanto kemana? Belum request Pak Joko. Sebentar. Di manakah gerangan? Oh, ini dia. Waalaikumsalam, Songkem. Assalamualaikum, Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu kenapa rambutnya berbeda? Wah, ini ada ceritanya, Prof. Nanti ini hasil karya teman-teman Oke Icana Makmur Situbondo, Prof. Jadi masuk situ Bondo keluarnya begitu? Iya, langsung 15 tahun lebih muda. Saya juga tadi agak-agak pangling. Ini bener nih Pak Joko nih. Biasanya pakai kacamata, udah itu rambutnya agak-agak. Ya. Ini jaraknya dekat, Prof. Jadi malah nggak terlihat kalau pakai kacamata. Jadi gimana? Oh iya ya, jadi dibuka ya. Iya. Nah, Oke, selamat datang di acara Pantas, yaitu pendampingan terikhlas. Yang intinya adalah sebenarnya menyampaikan kepada banyak-banyak orang itu bahwa ujungnya itu kita bukan cuma berusaha, tetapi juga menjadi pendamping usaha teman-teman lainnya. Nah, Pak Joko hadir di sini karena OO Inam udah menggelora di mana? Di Jawa Timur. Ya, jadi kita pengen tahu kok. Jadi kita nggak bicara mengenai usaha ya. Jadi gimana supaya dari ceritanya Pak Joko ini teman-teman yang di
Jawa Timur, terutama yang berinteraksi dengan Pak Joko, juga terinspirasi dengan apa yang Pak Joko lakukan dan pengen menjadi anak komunitasnya OO Inam gitu ya. Karena misalnya contoh, kalau di satu tempat itu kadang-kadang komunitasnya suka banyak gitu ya. Memang mereka mikro dan kecil, tetapi ada irisan-irisan lainnya. Misalnya kita kerja sama dengan komunitas yang ada irisannya dengan Kadin, dengan HIPMI, terus dengan yang lainnya. Ya, jadi mungkin nggak selamanya bisa dinaungi di bawah OO Inam, jadi nanti mereka bisa misalnya bikin komunitas yang berbasis hobi, tetapi tujuannya adalah supaya ada transaksinya, usahanya, kira-kira gitu. Jadi bayangin nanti OO Inam punya anak penggerak. Setelah itu anak penggerak punya anak lagi penggerak. Itu udah 2 tingkat itu. Cucu Kebayang penggerak. nggak? Ya, piramidnya tuh makin lama makin gede. Basisnya makin lama makin besar dan makin lama makin banyak yang bisa dilakukan training, pendampingan, dan seterusnya. Jadi kali ini kita ngobrol mengenai inspirasinya dari awal mulanya Pak Joko. Tapi sebelum itu kan orang-orang juga pengen kenal nih Pak Joko, latar belakangnya apa, pribadinya kayak gimana, hobinya apa, terus makanan kesukaannya apa, dan seterusnya. Tapi saya masih pangling ini loh, lihat wajah yang sungguh berbeda ini. Tapi ini kurusan sedikit ya atau banyak? Oh, kurusan nggak kurus, Prof, malah gemuk dikit. Oh, gemuk dikit. Gemuk Oh iya, dikit. berarti Cuma perutnya kan nggak nampak, Prof. ah? Perutnya nggak nampak nih. Kalau perutnya Oke, oke, oke. Nah, jadi bagi teman-teman yang belum tahu atau belum kenal, nah, silakan Pak Joko perkenalkan pribadinya gimana, kok bisa sama OKOC awalnya berapa tahun lalu dan seterusnya. Tapi sebelum itu apa yang dilakukan sehari-hari dan seterusnya sampai bisa menggawangi OKOC Inam Makmur. Monggo Pak Joko. Oke, terima kasih, Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Indra sudah beri kesempatan saya dan penggerak OKOC Inam Makmur di acara Pantas ini. Sebelum saya lanjutkan, saya salam dulu pada teman-teman Inam Makmur ataupun seluruh penggerak yang ada di Indonesia, baik yang tergabung dalam OKOC ataupun di luar gerakan OKOC yang merupakan kemitraan kita semua. Perlu saya katakan, Prof, nama saya Joko Dwitanto. Banyak huruf O-nya karena saya orang Jawa, Prof. Meskipun nama sama saya Joko, tapi saya sudah berkeluarga, Prof. Jadi kalau orang-orang biasanya nama Joko itu orang lajang atau bujang yang belum nikah. Tapi KTP saya tetap Joko, Prof, meskipun saya sudah punya anak 3. Ya. Alhamdulillah, alhamdulillah dikaruniai 3 orang putri, Prof, putri semua, istri saya 1. Alhamdulillah, saya domisili di Sidoarjo saat ini. Mungkin ke depannya akan berlalu lalang Surabaya, Sidoarjo, dan Malang. Karena putri kembar kami, alhamdulillah kemarin terpisah di universitas yang berbeda, Prof. Kebetulan malam ini saya berada di Malang, Prof. Jadi sambil melihat yang kedua. Istri saya dokter di Rumah Sakit Umum Daerah Sidoarjo, ambil spesialis penyakit dalam. Jadi satu-satunya orang yang paling ganteng di rumah adalah saya, Prof. Karena istri dan anak-anak saya semua cewek semua. Saya dilahirkan 50 tahun yang lalu, Prof. Tepatnya di Surabaya. Alhamdulillah masih sehat, meskipun perut tambah lama tambah buncit, tapi saya merasa enjoy aja, merasa kurus kayak profilnya Pak Sandi lah. Meskipun orang lihat saya gemuk, saya nggak lihat saya lihatnya tetap kurus karena Pak saya nggak lihat perut saya. Jadi saya tetap semangat jalan, keluarkan energi untuk
positif bagi saya sendiri ataupun bagi teman-teman yang selama ini mendampingi saya di pergerakan Inna Makmur. Saya lulusan S2 Universitas Brawijaya dan saat ini lagi berprofesi sebagai developer, Prof. Hampir 2 tahun properti mangkrak, sehingga waktu-waktu pandemi itu kami manfaatkan fokus untuk mengembangkan Inna Makmur dalam hal pendampingan untuk UMKM teman-teman yang ada di Jawa Timur. Insya Allah dalam 1 bulan ke depan ini saya sudah harus mulai recovery lagi untuk usaha kami, sehingga kedepannya lebih ada power lah untuk Inna Makmur ke depannya. Makanan kesukaan kepiting, Prof. Tapi kalau dulu mau beli kepiting uangnya nggak ada, sekarang ada uang mau beli kepiting tidak boleh banyak-banyak, Prof. Karena kandungan kolesterolnya terlalu tinggi. Jadi saya harus jaga pola makan sehingga lebih energik lah untuk di dalam melaksanakan aktivitas kami sehari-hari. Saya kira itu, Prof, untuk pengenalan saya pribadi. Oke, mantap, mantap. Thank you. Keren nih. Jadi pengusaha properti, Ya. betul ya? Ya, masih Prof. Kan? Masih, Prof. Nanti kalau propertinya bangkit lagi gimana? Sibuk lagi gitu? Insya Allah tidak, Prof. Saya udah dalam tanda petik sih sama keluarga, terutama sama istri. Jadi hiduplah selama kita bisa bermanfaat untuk orang lain. Insya Allah kalau untuk masalah materi, minum, tidur, insya Allah kami cukup. Jadi kami nggak ingin berlebih, tapi bermanfaatlah kehidupan ini untuk orang lain. Dan itu udah sepakatan saya dengan istri saya. Makanya saya kemana-mana, kalau urusan OKOC, nggak ada masalah, Prof. 2 hari, 3 hari, sampai 1 minggu, nggak pulang, saling Jadi itulah, saya ada kebahagiaan tersendiri, bisa mengabdikan diri, ya, Prof. Bersama teman-teman yang selama ini setia mendampingi saya. Jadi saya punya tim, Prof, istilahnya ring 1 lah. Saya, pusat itu. Ya. Ring 1 yang selama ini siang, pagi, malam lalu mensupport saya untuk gerakan ini. Sehingga alhamdulillah Inna Makmur sampai bisa bertahan. Meskipun jatuh bangun pun tapi tetap kita bergerak terus. Masya Allah. Nanti kalau luar biasa. Ini seperti betul-betul jalan, yeah. Nanti gitu. kalau properti jalan, insya Allah lebih ringan lagi, Prof, pergerakan untuk OKOC. Karena insya Allah sumbernya ada pasokan lah untuk pergerakan ini. Bensinnya tambah banyak. Tambah banyak, Prof. Ya. Masya Allah, Masya Allah. Yeah. Tapi memang berarti dari ceritanya tadi itu memang sudah pantas. Nah, sudah pantas untuk melakukan pendampingan buat teman-teman yang lain. Nah, itu kan tadi teman-teman udah dengar tuh ya apa yang diinginkan atau yang diidam-idamkan atau dimimpikan gitu ke depannya pergerakannya. Gimana kalau mengajak Pak Joko mengajak yang lain juga untuk bareng-bareng bisa jadi pendamping-pendamping, karena kuncinya sebenarnya ya, kuncinya itu adalah pendampingan kan. Kalau pelatihan kita bisa dapat di mana-mana. Tapi yang rodok sulit itu, rodok angel itu adalah kalau udah di training terus sopo sing dampingi gitu ya. Betul. Jadi orang untuk tempat yang ditanyain. Nah, itu tapi sebelum jawab itu aku mau sapa-sapain teman-teman yang lain nih. Ada Faji Nganjuk hadir. Wah, di absen nih kayaknya sama Pak Joko. Baik Yeni, Zahra Collection Ponorogo hadir. Pangsitmi Malang hadir. Waduh. Terus Sinta 1981. Waalaikumsalam.
Julia, gaul rambutnya Pak Ketum, oke oce Makmur, katanya. Tambah ganteng Pak Ketum, Budi Purnama. Wah, ini fansnya Pak Joko semua nih. Indrawati, Waalaikumsalam, hadir Pak. Batik Balitar, Korda Blitar hadir. Woi, Masya Allah. Ibu Surinares, oke oce Malang hadir. Nganjuk dari The Baroness Kitchen. Terus apa nih? Oh iya. Konita, Waalaikumsalam. Korda Bondowoso tadi ya udah hadir. Munawaroh, Zura Frozen Food, Malang hadir. Surabaya hadir. Wah, ini saya bacanya nih nggak bisa habis nih kayaknya nih. Nurdin Adin Nugroho hadir. Wah, pokoknya yang hadir di sini dapat poin aja. Ya, Wadai, Waalaikumsalam. Zelubi, Pamekasan hadir. Wih, nyebrang ke Madura. Ponorogo hadir. Najwa. Dapur Hauce. Waalaikumsalam. Salam. Oh, Inam Ponorogo hadir. Ida Surya Tirara. Oke, Inam Makmur Surabaya hadir. Pacitan, wih. Waalaikumsalam. Sehat selalu dan bahagia. Amin. Ya Rabbal Alamin. Bakaran dadakan. Hidup Pak Joko, katanya. Ini Devia Anggraini. Salam dari Zahra Aloe Vera. Kediri. Wah, yang nonton Pak Joko ini emang lebih banyak dari yang nonton saya. Juara nih, Inam nih. Produsen kecap Malang. Ini kayaknya gebrakannya Inam nih. Wah, mantap, tenang. Rambut baru Pak Ketum. Oke, waduh, saya matiin video dulu supaya agak lancar. Tulungagung, Akordiono. Kalau saya bukan klimis, ini Pacitan. Ini karena lampu. Kalis Karima, Surabaya hadir. Situ Bondo hadir. Dapur Bupri. Anggit Setiorini, Waalaikumsalam. Jember hadir. Weh, mantap. Salam beras kencur. Dewi Situbondo hadir. Komunitas OKOC di mana aja, apa coach gitu maksudnya. Ini banyak banget nih, Mbak Nana. Songkem, Madi, Luhayu. Waalaikumsalam. Batu hadir. Kok saya waktu di Batu nggak sempat nyobain songkem itu ya? Songkem. Itu bebek songkem bukan? Bukan ya? Ridawati Nana. Nana Inam Ponorogo hadir. Rita Haidara Sidoarjo hadir. Wah, ini kalau dibacain selesai ini kita nggak ngobrol ini. Luar biasa nih. Oke. Nah, silakan Pak Joko. Silakan yang tadi yang saya sampaikan. Gimana rencananya Pak Joko ke depan untuk penandingan ini? Jadi gini Prof, mungkin perlu saya sampaikan sedikit Prof tentang OKUC Ina Makmur. Mungkin orang kenal Ina Makmur, tapi mungkin nggak kenal apa sih sebelumnya kepanjangan Ina Makmur itu. Ina Makmur, awalnya sih memang kita inginnya Indonesia adil makmur. Tapi ada beberapa penolakan dari Kemenkumham sehingga karena udah brand kita Ina Makmur, maka akte kami kita otak-atik pokoknya Ina Makmur berbunyi. Jadi akhirnya inspirasi Nusantara Aman Makmur. Itu kan istilahnya Ina Makmur. Jadi kami berdiri di tahun 2020 awal, Prof. Ya Alhamdulillah waktu itu dengan adanya kelas pertama yang disupport sama Pak Ketum Imur Samsi dan Bang Mule waktu itu sungguh mencas teman-teman yang luar biasa. Di saat kami terada konflik internal antara OKUC Ina dan akhirnya kita berganti Ina Makmur, itu Pak Aim selaku Ketum dan Bang Mule waktu itu udah melegitimasi kami lah. Jadi teman-teman tambah semangat. Modal itulah yang jadi kekuatan kami untuk bergerak. Nggak lama kemudian, kurang lebih 2 minggu, Alhamdulillah, markas kami, Prof,
yang ada di Surabaya diresmikan oleh Pak Sandi waktu itu. Dan tentunya ini juga hal yang luar biasa, banyak teman-teman dari beberapa daerah ikut hadir. Itu malah mencas kami, sehingga kami tambah besar, energi kami lebih besar, lebih banyak untuk selalu bergerak. Tahun 2020 masih berkisar angka sekitar 18 daerah, Prof. Setelah 1 bulan ke depan, kemudian pandemi datang, kami sama dengan penggerak yang lain, kami tidak bisa bergerak apa-apa. Namun berjalannya pandemi, di saat 5 bulan berjalan, kami sama teman-teman memutuskan kita tidak bisa berhenti. Kita harus tetap bergerak, meskipun kondisi pandemi. Akhirnya kita putusin, kita tetap roadshow ke daerah-daerah sambil memperkenalkan OKOC Indah Makmur itu apa dan pergerakannya bagaimana. Kita buat event di daerah-daerah yang kita belum punya. Alhamdulillah responnya luar biasa. Ternyata OKOC ini setelah Pilpres selesai di daerah-daerah itu justru ditunggu. Mana kabar OKOC? Kok selama ini yang dengar kok tiba-tiba nggak ada. Sehingga dari situlah membuat kami lebih semangat lagi. Berarti ada beberapa banyak teman di daerah yang perlu kinerja ataupun perlu support dari kami selaku OKOC dalam tanda petik kepanjang tanganan dari OKOC Jakarta. Kami merasakan waktu terus berjalan, pergerakan dari kota ke kota, banyak yang sambutan luar biasa, sehingga alhamdulillah sampai hari ini kami ada kurang lebih 31 Prof daerah. Itu nanti kalau kita pisah kota dan kabupaten itu sekitar angka 33-34 daerah. Luar biasa Prof, teman-teman menerima OKOC ini dengan segala kekurangan dan keterbatasan Indah Makmur. Saya beserta teman-teman, alhamdulillah kolaborasi ini tetap kita jalankan. Kami sampaikan ke teman-teman, kalau ingin kita tumbuh besar, visi ataupun budaya kita yang kita terapkan di Indah Makmur adalah 3 Prof. Istilah kita kenal PBB. Peduli, bergerak, dan berbagi. Jadi dengan PBB ini, alhamdulillah kita terus bergerak, kita terus berbagi, pelatihan kita laksanakan, dan pendampingan pun itu juga kita laksanakan. Dalam masa pandemi, saat kita melaksanakan event pelatihan digital marketing, sekaligus dari teman-teman melakukan pendampingan selama 1 bulan penuh, Prof. Itulah wujud kami, pendampingan itu sangat penting. Jadi nggak hanya sekedar pelatihan yang tadi Prof tadi sampaikan, pendampingan adalah sangat penting. Karena tanpa pendampingan, 90% itu kegagalan akan diterima para pelaku usaha. Komitmen itu kita laksanakan sesuai dengan bidang kami masing-masing, tim IT bergerak, tim diklat bergerak untuk melakukan pendampingan. Beberapa event yang telah kita lakukan, maka kita mencoba, Prof, karena bertambahnya besar Indah Makmur, bertambah banyak anggota, terutama banyak event yang harus kita laksanakan, sehingga waktu itu kita putuskan untuk bentuk TOT. Dan insya Allah, alhamdulillah waktu itu Prof Indra jadi salah satu narasumbernya. TOT itu adalah mengurangi beban kami di pusat, karena di daerah-daerah ternyata banyak potensi-potensi teman-teman yang secara kualitas tidak kalah dengan senior-senior sebelumnya, Prof. Kami punya segudang banyak teman-teman di Indah Makmur dari berbagai bidang yang siap support. Dan komitmen kami adalah tiap daerah wajib mensupport daerah yang lain. Itu komitmen kami semua. Katakan di Surabaya punya ahli digital marketing. Di Ponorogo nggak ada. Surabaya wajib terbang ke Ponorogo. Ponorogo punya pelatihan batik, nggak punya pelatih. Ada dari Kediri harus terbang. Komitmen kami seperti itu. Jadi apapun kebutuhan teman-teman, baik itu pelatihan atau pendampingan, alhamdulillah kami akan support terus, Prof. Apalagi sekarang dalam data yang ada di okoc.net, sekitar 1.900 hampir 2.000, Prof. Ini saya juga nggak mantap terakhir-terakhir ini. Itu yang di okoc.net, Prof. Tapi komunitas kami yang di WhatsApp sampai saat ini itu sekitar hampir 5.000, Prof. Dan saat ini masih bertengger di grup komunitas. Ada beberapa memang enggan lah ngisi okoc.net karena waktu itu
Ini yang ketiga kali Prof kami pendataan. Dari OKC itu udah Indonesia juga 3 kali pendataan. Sampai teman-teman, Pak ini pendataan apa lagi Pak? Gitu. Sampai 3 kali Prof. Yang terakhir kucing.net. Akhirnya udah nggak apa-apa lah. Yang penting kita tetap bersinergi, kita tetap berkolaborasi, ayo bareng sama-sama. Karena semakin banyak anggota, harus semakin banyak pendamping. Alhamdulillah kami tim Diklat bergerak Prof. TOT jalan, kemudian pemantauan jalan, dan supporting daerah-daerah, alhamdulillah luar biasa. Jadi meskipun pusat itu ada di Surabaya, beberapa pengurus kami di daerah, jadi kalau ada acara itu ngumpul dulu di Surabaya, kita keliling. Seperti itu. Alhamdulillah soliditas teman-teman sampai saat ini cukup solid, meskipun banyak kendala-kendala yang kita hadapi, semua terselesaikan. Dan suatu saya berpikir Prof ada kayak semacam satu keajaiban lah di Indah Makmur ini. Setiap ada permasalahan besar yang mengguncang organisasi Indah Makmur, nggak lama Prof, pasti ketahuan dan kebongkar. Itu udah 3 kali saya alamin. Saya juga nggak tahu, waktu itu saya biasa jalan lah. Tapi akhirnya terbongkar akhirnya itu udah seleksi alam. Jadi teman-teman yang dulu awalnya OKOC ini di istilah dalam tanda petik digawangi teman-teman yang berpartai, lambat laun karena pilpres, pilkada masih, pilek masih jauh, akhirnya tergeser. Itulah kami bilang teman-teman saat ini saya harus tampil di depan. Kalau tahun yang lalu kami hanya dari second line lah gitu loh. Kami hanya mengamati saja teman-teman yang bergerak, tapi karena ini kita yang jelas ekonomi ini harus tumbuh. Kita tidak harus berpedoman pada orang tertentu aja, dan kita harus bergerak, dan kita harus depan. Nah, itu motivasi kami, Prof. Nanti masalah hasil ke depan, kedua, jelas kita harus bergerak terus untuk itu, Prof. Jadi alhamdulillah pendampingan tetap kita sajikan, Prof. Teman-teman sudah komit. Saya juga alhamdulillah dibantu banyak teman-teman yang luar biasa di Indah Makmur. Ada Diklat, ada yang sering mendampingi kami, ada Pak Arso, ada Mbak Dia, Mbak Rita, Pak Agus dari Kediri, Mas Wita, Mas Akor, dan beberapa banyak mungkin yang saya nggak bisa sebutin. Alhamdulillah yang selama ini bantu saya, Prof. Tanpa mereka saya nggak bisa. Apalagi juga Ketua Korda, pengurus Korda, alhamdulillah tetap berkomunikasi dengan kami, Prof. Meskipun kami sering disambati juga ke daerah, sambatan daerah sama dengan sambatan kami, Prof, sesungguhnya. Tapi alhamdulillah lah, dengan keterbatasan yang ada, kita coba manage, kita coba maintain keterbatasan itu, sehingga kita bisa memberikan hasil yang baguslah untuk masyarakat. Coba. Amin ya robbal alamin. Masya Allah. Yeah. Keren banget. Wih, gerbang. Jadi buat OKOC Indah Makmur memang masih pakai WA ya sekarang ya. Kalau pakai WA 5.000 itu berapa 20 itu dong. Lebih, Prof. Grup. Banyak, Prof. Jadi grup itu kami bagi, Prof. Ada grup member yang terdaftar di OONet, OKC.net. Ada juga teman-teman masuk dalam komunitas. Yang ini mau ngisi itu enggan, Prof. Ya, karena bolak-balik ngisi itu, Prof. Sehingga tetap kita hargai mereka. Jadi di daerah itu ada yang udah member, ada yang masih komunitas. Tetap semua itu masih dalam naungan kami. Minumnya pakai apa? Oh. Iya. Ya. Jadi sebenarnya enggak, ya kemarin itu kita misalnya contoh pendaftaran gitu ya, atau data updating itu sebenarnya untuk memudahkan teman-teman penggerak seperti Pak Joko, terus teman-teman di Kediri, Ponorogo, itu untuk punya yang disebut sebagai buku rapor. Buku rapor, jadi ada perjalanan, udah ngambil training apa aja, terus pendampingan dan terusnya gitu ya. Jadi nggak perlu bikin suatu sistem lagi, tapi tinggal pakai aja sistem itu untuk memantau teman-teman. Ada yang maju, berarti dia bisa dikelompokkan sama teman-teman yang di daerah situ atau dekat-dekat situ atau sejenis, supaya mereka bisa saling belajar gitu ya, didampingi oleh yang lebih maju ini. Nah, kalau punya dashboard, kita sebutnya dashboard atau buku raportnya, itu
ngelihatnya khusus yang buat Inah Makmur aja. Ya. Kalau itu udah bisa atau udah pernah di TOT belum yang itu, Pak Joko? Jadi gini Prof, untuk OKC.net sudah sempat di TOT Prof. Jadi program itu luar biasa Prof. Jadi belum ada komunitas lain di luar RGOC yang mempunyai program yang lengkap seperti itu Prof. Jadi kami di pusat Prof itu merasa terbantu di pusat. Artinya di pusat itu kami merasa terbantu, kami bisa ngecek perkembangan pergerakan dari hari ke hari, minggu ke minggu, pertumbuhan organisasi kami, Prof. Tapi semakin banyak jumlah anggota, akhirnya kami merasa kesulitan. Sehingga cabang-cabang itu udah mulai kita create, Prof. Alhamdulillah cabang-cabang itu, cabang Korda, itu udah kita buatkan satu-satu. Cuma ada kendala, Prof. Mereka tidak bisa melihat data yang terregister di Korda masing-masing. Itu udah saya laporkan ke teman-teman pusat waktu itu, ke Mas Sekjen waktu itu kita sampaikan, Mas ini kalau tidak bisa Korda tidak bisa melihat anggotanya, nanti bolanya ke pusat. Kalau ke pusat kami nggak mampu memaintain sebanyak orang itu gitu loh. Apalagi nggak hanya di Surabaya, terdistribusi ke 31 kota kabupaten di Jawa Timur. Saya sih berharap itu segera diselesaikan, Prof, sehingga Korda bertanggung jawab terhadap anggotanya yang sudah masuk. Sistemnya udah bagus, Prof. Begitu ngisi domisili katakan di Malang gitu ya, itu nanti masuk ke pusat, ke cabang Malang juga masuk, Prof. Malang tahu. Tapi ternyata selama ini masih belum bisa terlihat, Prof. Dulu pernah dibuka, Prof. Jadi waktu saya mencoba, saya buat akun satu lagi, kemudian saya masuk di salah satu Korda di Mojokerto itu, saya bisa lihat anggota Mojokerto ini, saya klik, oh ini ikut pelatihan berapa persen, ada yang 100% itu pendampingan. Nah, di situ kami masih belum, Prof. Sehingga begitu kita nggak bisa dilihat, nah, secara maintenance kami kesulitan. Tapi insya Allah, Prof, meskipun nggak ada sistem yang kita bisa lihat, teman-teman daerah kalau lihat di laporan di WhatsApp grupnya, mereka tetap melakukan pelatihan pendampingan, bahkan pergerakan ke beberapa kecamatan lah. Itu sudah dilakukan. Jadi kalau semua bisa update di sistem OKC.net, itu saya kira luar biasa, Prof. Jadi kami penggerak sangat bersyukur, Prof, OKC.net itu ada, informasi dari Jakarta kita tahu, informasi penggerak yang lain kami tahu, informasi dari manapun kita tahu, Prof. Jadi saya nggak susah-susah untuk menyampaikan informasi itu ke anggota. Udah silakan aja lihat OKC.net, se-Indonesia ada acaranya, ada agendanya. Silakan ikut gratis, langsung masuk link ataupun IG live-nya. Terima kasih, Prof. Itu luar biasa, Prof. Terbosnya itu, Prof. Saya itu memudahkan penggerak, Prof. Masya Allah. Ini untung saya ngobrol sama Pak Joko, karena saya yang permintaan yang itu belum sampai ke saya tuh. Itu udah berapa bulan tuh? Itu waktu kami Rakornas, Prof. Bulan Februari itu kami sempat, pokoknya sih kami ngundang teman-teman IT-nya direktur data ya dari Jakarta waktu itu. Tapi waktu itu belum bisa datang kan. Saya nyampaikan, kalau nggak bisa datang, tolong dong dibuka fasilitas itu. Karena waktu itu memang udah pernah buka, Bro. Saya pernah waktu trial buka. Ternyata waktu menjelang bulan awal tahun itu nggak dibuka lagi. Sehingga saat kami TOT lagi, saat Rakornas bulan Februari itu, teman-teman kota nggak bisa lihat anggotanya. Tapi saya bisa lihat. Jadi kalau saya buka Korda Sidoarjo, saya bisa lihat. Korda Sidoarjo, anggotanya siapa, saya bisa lihat. Tapi bagi teman-teman yang ketuanya itu, begitu masuk ke Kordanya, dia nggak bisa lihat. Itu, Prof. Nanti minggu depan Siap, ini sekarang saya akan sampaikan, tapi kalau boleh dilengkapi aja, apalagi yang biar sekaligus bisa diupdate. Nanti Pak Joko kirim ke saya. Nanti saya minta tim IT-nya untuk update segera. Nah, itu karena kita outsource, itu nanti mungkin akan memakan waktu sedikit, tetapi saya akan menggawanginya, mendampinginya supaya kebutuhannya Pak Joko akan sistem tersebut terpenuhi ya sampai korda-kordanya, insya Allah.
insya Allah. Yes. Karena menurut saya itu penting banget, Ya. penting banget. Ya, dan misalnya contoh kita kalau misalnya ada tawaran dari pemerintah atau dari kementerian untuk bantuan-bantuan langsung, pelatihan-pelatihan atau bantuan langsung tunai dan seterusnya, itu kita menggunakan data di okoc.net. .net. Ya, Oh. udah itu. Terus kalau misalnya Mbak Erna perlu relawan-relawan di kota apa gitu, itu juga melalui okoc.net. Jadi saya udah dengar cerita dari Mbak Erna, Pak Joko memberikan support yang luar biasa, mantap, keren, thank you. Ya. Kasih, Prof. Dan memang kita perlu mindset yang inklusif, terbuka gitu ya, buat Ya. semua teman-teman komunitas di daerah tertentu itu berkolaborasi gitu ya. Ya. Jadi mereka punya satu titik tujuan, berkolaborasi, udah itu terus untuk mencapai satu titik. Kadang-kadang nggak kebagian, semua titiknya nggak kebagian, jadi suka digabung-gabungin gitu ya. Suka digabung-gabungin supaya bisa bareng-bareng sama-sama. Kemarin katanya walaupun di awalnya masih belum terlalu Ya. inklusif ya, tapi makin lama makin inklusif. Itu saya dengarnya senang banget. Jadi kerjaannya jauh lebih memudahkan. Tapi kembali lagi ke IT tadi, kita akan bukakan ya toolsnya untuk teman-teman di Korda. Bahkan nanti kalau punya anak penggerak, jadi bukan cabang gitu ya, itu juga bisa dapat opsi juga seperti itu. Jadi dibuat mereka kalau berkomunitas ya, lintas komunitas itu Ya. bisa melihat juga, dalam artian nanti nggak semua data dibuka, jadi data yang penting-penting aja, misalnya jumlah dan seterusnya, lokasi, terus jenis usaha dan seterusnya, jadi bisa diajak kolaborasi. Ya, jadi nanti kita duduk bareng-bareng dengan Pak Joko dan tim supaya definisi itu bisa kita upgrade ya. Nah, Ya. nanti Pak Joko kasih ke saya. Mudah-mudahan bisa mulus, lancar, Oke. jaya. Ini saya sapa teman-teman lagi ya. Ini kayaknya nih Siap, Prof. teman-temannya ini, waduh, syukur alhamdulillah. Ternyata ada satu nih fan saya nih. Dari Mas Jul dari Jakarta. Waalaikumsalam. Waduh. Saya pikir semuanya dari Jawa Timur semuanya. Oke, ada Mak Endang, semangat UMKM. Naik kelas, sukses berjamaah. Amin. Oke. Ini dari Anggit Setiorini. Semoga OKOC Inam terus berkibar. Tidak hanya muncul sekelebat saja. Oh, tidak. Saya jawab malah. Oh, tidak. Kenapa? Karena manfaatnya ini dibutuhkan oleh teman-teman di daerah. Minimal dia bisa menjadi jembatan untuk penghasilan baru atau penghasilan tambahan untuk diri sendiri maupun keluarganya maupun tetangga-tetangganya. Jadi itu yang kita inginkan. Terus ada warok kopi Ponorogo hadir, jahe Jena. Wah, jahe Jena. Nah, katanya di sini okoc.net tidak otomatis memasukkan data anggota baru yang di entry, harus diverifikasi dulu. Betul. Diverifikasi dalam artian diverifikasi oleh penggerak yang dia akan gabung. Ya, itu setahu saya. Tapi kalau nggak langsung masuk, nanti saya cek nih. Thank you masukannya. Ini agak menghambat, semoga kami untuk pendaftaran anggota-anggota kami di daerah. Baik, siap. Nanti jahe.jaina boleh langsung DM ke saya. Cakun Fayakun. Salam sehat, Prof. Indra dan Mas Joko. Waalaikumsalam. Oke. Seharusnya dibuka saja verifikasinya, cukup verifikasi di daerah saja. Boleh, saya sepakat dengan ide itu, maksudnya sampai ke Pak Joko aja, kalaupun ada verifikasi. Karena seringkali kita harus lihat untuk data security-nya, kita kasih beberapa waktu gitu ya. Nanti saya bilang sama teman-teman punya service level agreement-nya maksimal sekian jam gitu ya. Dia udah bisa terverifikasi.
atau bahkan pakai ini aja, pakai yang disebut sebagai pakai apa ya, yang kalau kita kirim udah itu terus dia kirim balik, terus dia kirim kode untuk verifikasi diri sendiri. Itu kalau kalau bisa seperti itu lebih bagus lagi. Baknyo Factory, Art Production, Arif Setio, Oinam Ponorogo hadir. Semoga Pak Indra dan Pak Joko, Mbaknyo hadir, sehat dan diperiksa. Amin ya robbal alamin. Oh ini Pak Putri, sehat terus Bang Indra, Pak Joko. Mantap. Ida Surya Tirara, Masya Allah. Semoga semakin jaya. Amin, amin ya robbal alamin. Ada kawan tanam, terima kasih supportnya. Salam dari Blitar. Target Pak Ketum O6 untuk pengurus pusat tinggi banget Prof. Wow, ini ada yang curcol nih. Didi Rizky. Ade Hakim, salam sehat Pak dari Kuningan Jawa Barat. Oh ini berarti bukan O6. Oke. Ade Hakim, Bang Kang Ade Hakim, Masya Allah. Oke. OTP betul. Jahe Jena. One time password. Oke, tapi one time password itu berbayar. Jadi kita harus putar otak gimana caranya supaya lebih murah buat semuanya. Ya, jadi bisa lewat email juga OTP-nya. Nah, keren-keren. Nah, biasanya nih pertanyaan yang muncul di teman-teman itu adalah gimana kita melakukan penggalangan dana tetapi setransparan mungkin. Nah, kita juga di OKOC Indonesia, saya udah kasih deadline tahun ini udah harus diaudit. Diaudit sama kantor akuntan publik KAP. Ya walaupun berapapun nilainya gitu. Kenapa? Karena habis diaudit itu bisa dibuka ke teman-teman. Nah ini bisa menimbulkan rasa kepercayaan yang lebih tinggi, dan kalau ada rasa kepercayaan yang lebih tinggi, teman-teman bisa lebih mudah untuk melakukan donasi-donasi. Ya, nah ini kalau di O6 itu memang kita di pengurus tidak di pengurus OKOC Indonesia tidak mengharuskan satu jalan untuk fundraising. Kenapa? Karena kita serahkan kepada ahlinya ya di daerah-daerah gitu ya. Nah, jadi yang paling ngerti daerahnya ya pasti ya kalau Jawa Timur Pak Joko gitu ya. Nah, kalau Pak Joko sendiri gimana deh? Urusan kan orang-orang suka ngeri, wah kalau saya bikin penggerak sendiri atau memulai penggerak sendiri nanti saya sendiri yang dimintain duitnya dan seterusnya gitu ya. Nah, Pak Joko punya kisi-kisi atau tips-tips nggak buat teman-teman untuk urusan penggalangan dana tersebut? Oke. Jadi gini Prof, terima kasih Prof untuk penggalangan dana. Sebelum Rakornas Februari kemarin, kami memang pengurus patungan Prof. Karena memang idealnya kami itu harus punya suatu bisnis hasilnya yang bisa menopang kegiatan kami semuanya. Tapi alhamdulillah dari Rakornas Februari kemarin sepakat teman-teman kita ada namanya OKOC Indah Makmur Peduli Prof. Ya itu udah kita wujudkan, kepengurusan sudah kita bentuk, dan alhamdulillah sifat gerakan yang kita bangun pertama itu gerakan sedekah subuh Prof. Jadi kita sudah buat kaleng itu sudah kurang lebih hampir 1.000 kaleng kita distribusikan ke teman-teman daerah dengan gerakan sedekah subuh dengan motivasi yang untuk mendorong kegiatan itu. Dan hasilnya nanti di awal sepakati Prof 30 untuk daerah, 70 untuk pusat. Nah, mungkin ke depannya dana ini akan kita coba geser lagi. Mungkin 50-50, bahkan mungkin yang banyak daerah Prof. Biar pusat bisa cari sendiri. Daerah biar berkembang dengan dana itu. Untuk penggalangan dana selain kaleng Prof, itu rekening transfer teman-teman juga sudah boleh. Kemudian QR code kita juga sudah punya. Kami sih itu udah kami diskusi sama OKC Kemanusiaan Prof. Kebetulan OKC Kemanusiaan kemarin Mas Salman saat Rakornas beliau hadir dan kita berbincang-bincang sampai tidur di rumah galeri di Surabaya. Akhirnya motivasi itulah kita jalankan. Yang semula jadi gagasan, akhirnya kita dengan Rakornas itu kita realisasikan. Tapi hasilnya mungkin belum signifikan Prof.
mungkin teman-teman lagi banyak pengeluaran, ya kita masih boleh evaluasi selama 3 bulan ini. Yang jelas beberapa kegiatan kita udah danai dari hasil OGC Indah Makmur Peduli, kemudian beberapa sumbangan-sumbangan itu seperti kita nyumbang rumah tafid, kemudian nyumbang beberapa bencana-bencana itu, alhamdulillah Indah Makmur juga sudah mengeluarkan. Dan beberapa dana yang ada, Prof, itu kita juga mensupport teman-teman yang butuh modal, Prof. Ada beberapa teman yang modal itu pun nggak hanya di Indah Makmur, Prof. Antar penggerak pun kami juga support, Prof. Jadi penggerak lain kalau membutuhkan, yang jelas itu benar, kita support, Prof, sesuai dengan kemampuan kami. Yang jelas dana itu bisa berputar, hasilnya pun akan dipakai pergerakan Indah Makmur. Itu yang dari internal kami, Prof. Untuk yang kolaborasi kemarin tetap Indah Makmur kolaborasi dengan beberapa institusi, di mana caranya institusi itu bisa mengeluarkan dana pembiayaan untuk anggota-anggota kami, Prof. Untuk BIP, Prof, alhamdulillah tahun kemarin yang dikeluarkan Kemenparekraf dari total kurang lebih 900 penerima BIP se-Indonesia, alhamdulillah Indah Makmur dapat 70 orang, Prof. Itu insya Allah rekor nasional, Prof. Jadi penggerak OGC Indonesia 130, 70% Indah Makmur. Itu pun perjuangan teman-teman luar biasa, Prof. Kita ada Zoom berkali-kali, bahkan yang dapat cobaan, Prof, pendampingnya yang ngajarin justru malah nggak dapat, Prof. Mudah-mudahan rezekinya ada di tempat lain, Prof. Ada beberapa, Prof, dari yang selama jadi mentor, cara buat proposal, cara ngurus ini, ngurus itu, diajar sampai submit. Kita submit kurang lebih 136 orang, terlolos 70 orang. Dan beberapa teman mentor ini malah justru nggak dapat. Ya mungkin satu ujian lah. Ujian dari, alhamdulillah mereka begitu dapat, jawabannya enteng, Bapak. Ya mungkin rezeki saya bukan di sini. Insya Allah akan ada rezeki lebih besar di tempat lain. Alhamdulillah. Barakah untuk teman-teman yang mendapat. Masya Allah. Masya Allah. Itu, Prof. Mudah-mudahan ini kami lagi usaha juga. Kemarin kan kita sempat tuh yang air mineral OGOC itu. Kita lagi berproses untuk perizinan, Prof. Mudah-mudahan bisnis-bisnis itu ada keuntungan yang dipakai untuk pergerakan Indah Makmur ke depannya. Jadi terlari kencang nanti, Prof. Kalau ada daerah-daerah pun, kalau ada dana sumbangan dari pusat pun juga akan kencang. Nah ini kalau ini sekaligus membuka diri, Prof. Seandainya Prof Indra juga masukin anggaran ke kami juga alhamdulillah. Wah, mantap. Mantap. Itu dibuka seluas-luasnya, boleh pakai non materi maupun materi. Jadi investasi itu bisa dua, materi maupun non materi. Jadi yang benda maupun tak benda atau tunai. Oke, siap. Ya. Nah, yang terdekat air mineral OGOC itu kan ada di Solo ya. Ya di dekat Solo. Bro. Jadi Karanganyar. Nah, jadi buat teman-teman yang nggak terlalu jauh dari Karanganyar di Jawa Timur ya, Jawa Timur ya kayak Ponorogo seperti itu udah bisa memanfaatkan sebenarnya. Ya, jadi produk itu bisa dimanfaatkan. Cuman mungkin yang agak jauh gitu, Surabaya sih masih 3 jam lah ya, jadi masih bisa kekejar 3-4 jam gitu, sebenarnya masih bisa kekejar. Tapi yang agak ke sana jadi mahal harganya. Jadi itu saya sih saranin kalau bisa ya, agak ke sana tuh pabriknya, agak ke timur. Nah ini ada informasi mengenai platform Bhinneka. Udah sempet tahu belum? Sudah, Prof. Oke, karena kita tanggal 15 ini, hari Senin, itu sama Bang Sandi akan launching. Nah, itu tadinya targetnya tuh sebanyak mungkin ya, tapi kita batasin gitu ya 50. Sekarang udah hampir, mendekati 50. Tapi kalau misalnya dari OGOC Indah Makmur mau masuk 50 lagi gitu, nanti saya yang akan mintakan privilege-nya untuk dibuka ya sebelum hari Senin. Kan ini hari Jumat ya, jadi Sabtu Minggu masih bisa
onboarding, udah itu terus masih bisa Hmm. go online sehingga nanti bisa dapat khusus undangan khusus dari Bang Sandi. Nah, jadi itu buat teman-teman. Kenapa Bineka menurut saya suatu bisnis model yang berbeda karena jualannya bukan retail tapi jualannya ke pemerintah. Ya, jadi kalau pemerintah daerah itu buka e-katalog, itu mereka bisa beli mulai dari makanan, fashion, craft dari teman-teman setempat gitu. Jadi mereka nggak harus beli sendiri, mereka langsung ke e-katalog aja. Nah, itu di provide oleh platform Bineka, yaitu mitranya OKOC Indonesia. Nah, ini bisa menjadi pemasukan atau penghasilan yang baru atau tambahan buat teman-teman di OKOC Makmur. Mudah-mudahan, insya Allah. Jadi itu yang terdekat. Dan menurut saya sih mudah-mudahan dari OKOC Makmur bisa mengusulkan juga produk-produk lainnya supaya bisa misalnya ya contoh ada makanan yang layak untuk atau fashion yang layak untuk disebarluaskan ke seluruh Indonesia, ke komunitas-komunitas lain, kita sangat terbuka dan justru mendorong itu. Nah, yang lagi digodok di OKOC Kemanusiaan yang awal tahun ini adalah launchingnya Wakafpreneur, itu saya lagi pilot itu lagi uji coba bahwa saya maunya gini, Wakafpreneur itu dari kita terus untuk kita juga. Jadi untuk kitanya siapa? Misalnya ya contoh ya dari Surabaya OKOC Makmur wakaf ke Wakafpreneur, terus nanti distribusinya baliknya ke teman-teman di Surabaya lagi gitu ya. Jadi nggak ke tempat lain. Nah, ini yang saya lagi piloting dengan teman-teman di Jogja. Ya, OKOC Makmur kan nggak ada di Jogja. Jadi yang kemarin kita jadiin pilot itu ada Skies Indonesia, di mana mereka beberapa orang akan mendapatkan wakaf produktif. Jadi dari wakif ngasih ke nazirnya yang Wakafpreneur ini, dan mereka akan mendistribusikan modal rupiah yang harus dikembalikan nanti dalam bentuk bagi hasil atau dalam bentuk lainnya. Ya, bisa jual beli juga. Jadi buat teman-teman jadi nggak ragu-ragu lagi, datang dari Surabaya kembalinya ke Surabaya lagi, atau datang dari Ponorogo baliknya Ponorogo lagi, datang dari Kediri baliknya ke Kediri lagi. Dan bukan cuma Kediri secara umum, tetapi baliknya kalau dari OKOC Makmur baliknya ke OKOC Makmur lagi. Ya, jadi teman-teman langsung bisa ngerasain manfaatnya kalau kita berwakaf uang berjangka misalnya, atau berwakaf uang untuk produktif, itu akan digunakan untuk memberikan modal tambahan, tapi juga itu berupa investasi. Jadi dia harus dikembalikan supaya nanti teman-teman lainnya bisa merasakan manfaatnya dari situ. Nah, ini lagi digodok, mudah-mudahan dalam beberapa bulan ini bisa mateng, terus teman-teman bisa punya akses terhadap permodalan di level daerah, tapi menggunakan mekanisme wakaf produktif. Dan kalau kita tahu kalau wakaf itu kan amal jariah. Ya, amal jariah bisa nggak putus-putus sampai kapanpun juga. Nah, misalnya Pak Joko dan teman-teman punya ya, mekanisme atau ide yang mirip-mirip, itu silakan aja diajukan, terus nanti kita pikirin bareng-bareng, terus kita sinergikan dengan teman-teman yang udah lebih ahli dalam urusan seperti ini. Misalnya contoh Sidogiri misalnya gitu ya. BMT Sidogiri kerjasama dengan OKOC terus untuk menyalurkan akses pemodalan. Kira-kira itu Pak Joko. Ini omong-omong nih Pak Joko, ngomong kita udah tinggal 10 menit lagi, tapi waktu 10 menit ini akan saya serahkan sepenuhnya ke Pak Joko. Sampai kalimat penutup, monggo. Silakan Pak Joko. Makasih Prof. Sekedar lipat aja Prof, untuk Pak ROKOC yang Karanganyar, kami udah komunikasi dengan Pak Aslam. Memang kami lagi atur waktu untuk kunjungan ke pabriknya, Prof. Kemudian ini Prof, untuk yang wakaf produktif, mungkin saya titip pesan aja Prof.
Itu kemarin yang kesulitan kita yang jadi nggak terlalu semangat kan karena ada angka 0,5 miliar itu Prof, baru terbagi. Sehingga angka itu kan terlalu besar Prof. Kalau misalnya itu angka patokan itu katakan 50 juta atau 20 juta itu udah bisa terdistribusi, insya Allah daerah-daerah kesemangat Prof. Karena kita patungan se-Indonesia itu mencapai angka 500 juta itu rasanya berat Prof. Saat ini Prof. Alhamdulillah Ina Makmur sudah jadi ini Prof. Untuk wakafpreneur kami sudah punya kami. Dan wakafpreneur Alhamdulillah waktu Rakornas itu salah satu materi yang sampaikan. Jadi kami mengundang Mas Salman untuk kasih materi wakafpreneur. Dan Alhamdulillah akun kami sudah terbentuk. Teman-teman juga sudah mulai jalan Prof. Cuma angka sampai 0,5 miliar itu Prof itu nggak tahu sekarang saldo teman-teman berapa. Ini kelamaan Prof menurut saya. Mungkin bisa diturunkan juga. Ya, setuju. Ya. Saya setuju. Angka saya baru dengar malah itu ada angka 500 miliar. Jadi saya setuju karena menurut saya manfaat harus segera. Setuju saya, sepakat. Ya. Nah, yang mungkin Pak Joko bisa bantu itu adalah mengidentifikasi calon-calon pendamping di daerah masing-masing dan kita bisa obrolin apakah pendamping itu perlu kualifikasi tertentu ya, tertentu. Karena kalau berdasarkan wakaf produktif itu mudah-mudahan kita udah ada mekanismenya supaya si pokok wakafnya itu nggak berkurang. Ya, jadi kita perlu teman-teman pendamping yang ngerti ya dari segi mekanisme wakaf produktifnya, udah itu terus nanti kita bikin pelatihan. Ya, kita bikin TOT supaya misalnya OKOC Ina Makmur bukan cuma rupiahnya gitu ya, tapi pendampingnya juga diusulin. Karena itu menurut saya yang salah satu yang krusial dan kita kemarin saya cek ke Salman pendampingnya ini yang di Jogja masih belum terbentuk. Nah, jadi harus istilahnya harus disertifikasi lah gitu ya. Tetapi kita juga nggak pengen memberatkan teman-teman. Jadi pendampingan seperti apa. Jadi nanti dibikin level ya, level 1, 2, 3, 4 gitu. Kalau dia cuma mendampingi berapa orang, dia nggak perlu level sekian, dia perlu level yang paling rendah aja. Tapi nanti yang 500 juta itu menurut saya nggak oke itu ya. Jadi harus diturunin karena harusnya dia model saknyet gitu. Jadi kasih duit langsung keluar lagi, kasih duit langsung keluar lagi. Nah, yang saya tahu itu ada minimumnya 1 juta supaya bisa bikin ikrar. Ya, nantinya saya mau saya ini udah bikin udah hampir 30 ikrar. Tapi belum ada penyaluran. Ya, belum ada penyaluran. Jadi saya lagi push terus nih, lagi dorong terus. Gimana caranya supaya ada penyaluran, supaya kita dapat 1 cycle, ya sampai kembalinya lagi, ya mungkin setahun atau kurang dari setahun, supaya saya bisa betul-betul mereplikasi sistem ini ke teman-teman di OKOC Ina Makmur. Gitu kira-kira. Prof, masih ada waktu ya, Prof? Masih. Ya, Prof, ini saya mohon support Prof Indra, mohon doa restunya juga. Kami saat ini lagi mau rencanakan program Yuk Promosiin Bareng, Prof. Kami mau mencoba mengoptimalkan database kami yang 2.000, yang 5.000 itu untuk kepentingan promosi bareng-bareng, Prof. Jadi istilahnya tiap klaster, tiap kota, kami kumpulkan teman-teman yang ikut dalam program ini. Saya minta jejaringnya masing-masing teman Ina Makmur daerah itu kita kumpulkan, Prof. Mungkin secara jelasnya kalau teman-teman mau marketing lewat WhatsApp, hanya terbatas pada kontak ataupun grup. Grup pun juga terkadang nggak efektif karena banyak grup yang terlewatkan pesan itu. Sehingga kita sampaikan, nanti kita punya sistem, Prof, kita punya tim, namanya si Ina, Prof. Itulah yang membantu menawarkan produknya teman-teman ke jaringan yang ada kita bentuk. Target kami 5.000
calon pembeli tiap kota. Jadi katakan yang ikut 25 orang, 25 produk, itu nanti biar si Ina yang menyampaikan 25 produk ini langsung distribusi menyampaikan ke 5.000 kontak yang telah mereka kumpulkan, Prof. Itu target kami dalam bulan Oktober, insya Allah bisa tembus jejaring itu 100.000, Prof. Dan kemarin saya sampaikan juga ke Pak Sandi saat kami mendamping bulannya di Bondowoso program ini, dan kami minta saat ini nanti kami siap untuk launching di bulan September, saya minta Pak Sandi yang melaunching, Prof. Jadi kurang lebih target kami sekitar 100.000 lah, Prof. Itu jejaring dari teman-teman Makmur, Prof. Yang itu insya Allah on semua kontaknya, sehingga mereka kita bisa tawarin, Prof, dari produk teman-teman. Kami sudah survei kurang lebih di 5 daerah kemarin, Prof. Saat kunjungan Pak Menteri, kami lanjut ke Banyuwangi, ke Jember, kami roadshow ini. Insya Allah dalam minggu pertama September itu kami sudah lengkap lah, sudah roadshow ke daerah. Kita akan kolek data-data dari mereka, jejaring mereka, kita kumpulkan dalam satu kolom, satu kelompok gitu. Nanti biar si Ina yang memasarkan, mengenalkan produknya teman-teman di kolom ini, Prof. Jadi itu udah bisa istilahnya mengatasi permasalahan-permasalahan teman-teman yang selama ini mungkin kurang optimal dalam mengenalkan entah itu IG-nya, Facebook-nya, TikTok-nya, YouTube, dan sebagainya. Tugas si Ina adalah memperkenalkan semua link medsos itu ke jejaring yang nanti akan kita bentuk, Prof. Mohon support dan dukungannya, Prof. Sebenarnya data ini sungguh luar biasa, Prof. Itu banyak digunakan macam-macam. Nanti saya minta waktu khusus lah, Prof. Akan ketemu Prof untuk berdiskusi masalah ini. Boleh. Kalau mau lewat Zoom dulu juga nggak apa-apa. Nanti. Oh, boleh, Prof. Nanti habis itu kita follow up dengan pertemuan offline. Siap, jadi Prof. Yang penting diskusinya berjalan lancar. Oke, anytime. Supportnya 1000%. Oke, Prof. Terima kasih, Prof, atas dukungan supportnya, Prof. Mudah-mudahan Ina Makmur ke depannya lebih kuat, lebih berkembang, lebih banyak memberikan manfaat untuk masyarakat, khususnya di Jawa Timur, Prof. Tentunya kami tidak besar tanpa dukungan teman-teman dari OGC Indonesia, teman-teman penggerak-penggerak yang lain, ataupun kemitraan yang kami jalin selama ini, Prof. Jadi kami akan besar, saya yakin, kolaborasi dan sinergi itu. Oke, ya. Setuju. Ini adalah Bang Alex Datuk Yahya. Saya mau sapa, dia pernah membantu di Ketua Dewan Pembina OKOC Indonesia. Oke. Terus terakhir kalimat penutup dari Pak Joko untuk semua teman-teman yang hadir di sini maupun yang nanti dengerin video rekamannya. Silakan Pak Joko. Oke. Sebelum masuk ke closing statement, Prof, saya juga ucapkan terima kasih, Prof, pada teman-teman yang hadir pada malam hari ini, dan mungkin perjuangannya saya minta support teruslah Ina Makmur depannya. Closing statement, Prof, tetap ikhtiar, urusan hasil biar Allah yang tentukan. Insya Allah hasil tidak akan mengkhianati ikhtiar. Amin. Jadi tetap semangat, tetap semangat. Masya Allah. Amin. Terus berjuang. Terima kasih Pak Joko dan semua teman-teman yang hadir di sini. Apresiasi tertinggi untuk Pak Joko dan teman-teman. OKOC Ina Makmur memang hits. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Joko. Oke teman-teman, luar biasa ya. Ini show power banget nih OKOC Ina Makmur. Anggit, Setior ini. Sebelum itu saya mau bacain dari mana nih? Dari Putri. Pak Putri hadir, Ponorogo sudah bentuk kecamatan OKOC Ina Makmur, keren. Itu dia yang saya pengen dengar ya. Jadi udah levelnya bukan kabupaten, bukan kota, tapi udah kecamatan. Semangat terus Pak Joko dan amin ya robbal alamin. Alhamdulillah kita selalu diberi prioritas buat bazar dan mendapat perhatian. Amin. Muna Inam. Masya Allah, padahal tadi baru ketemu
nggak nyadar kalau kayak model rambut baru. Rambutnya jadi primadona malam ini. Riko Moira, selamat malam Mbak Indah, sukses dan sehat selalu, amin. Sama-sama. Najwa Maharani, oke Oce semakin mantap, jaya dan dari segala penjuru, amin ya robbal alamin. Riko lagi keren, kongres buat Ina Makmur. Anggit setiap hari ini sekedar usulan Pak Joko dan Indra, di Jember itu kalau hari Minggu ada Car Free Day. Alangkah bagusnya kalau OI6 Jember bergabung jualan dalam satu meja. Keren banget untuk memperkuat ukhuwah dan juga silaturahmi. Kemudian nanti dari hasil penjualan itu kita bisa apa tuh? Potong. Kita bisa mengisi kas asosiasi seikhlasnya. Amin ya robbal alamin. Donasi ya. Jadi karena kita udah diberikan pendampingan, pelatihan secara gratis. Kalau kita ada cuan lebih, kita sisihkan untuk dikembalikan supaya bisa lebih banyak lagi orang yang di training dan didampingi. Ya, oke Oce Pacitan, mantap. Oke semua, masih ada Laili Hasna, dari Malang nih, selamat malam Bang Indra Una dan Pak Ketum Joko, mantap. Mpok Laili, Mbak Laili, programnya keren, Air Production. Oke, masih ada lagi nggak ya? Semangat terus. Semangat. Nah ini Pak Joko, oke, Oce Makmur keren. Thank you semuanya. Tutik Kris, tetap semangat. Saya semangat dan maju. Amin. Awong Hiro, amin. Semuanya yang belum saya sapa, mohon maaf ya. Saya duluan pamit. Selamat istirahat. Selamat berakhir pekan bersama keluarga. Tetap terus D2, dakwah dan dagang. Atau dagang aja dulu. Oke. Kalau dagangnya keren, trustworthy, amanah, artinya dakwahnya udah nyampe. Amin ya robbal alamin. Sampai ketemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bojonegoro baru muncul. Siswati Eka. Bojonegoro, oke. Mbak Putri, atur aja. Bye semua.